Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce my presentation. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Brand Communication Management Output. Yang pertama, abstraknya itu komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat seperti kontraktor, konsultan, klien, dan pekerja diperlukan untuk memastikan alur informasi yang jelas, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen komunikasi dalam konstruksi serta bagaimana komunikasi yang terstruktur dapat meningkatkan kinerja proyek, faktor-faktor seperti kejelasan informasi, frekuensi komunikasi, dan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan di tim untuk memahami pengaruh terhadap kinerja keseluruhan proyek. Studi ini memberikan panduan bagi para profesional konstruksi tentang pentingnya membangun komunikasi yang efektif dan strategi manajemen komunikasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek. Pada pendahuluan, dalam proyek konstruksi, komunikasi tidak efektif antara berbagai pihak seperti kontraktor, konsultan, klien, dan pekerja sering menyebabkan kesalahpahaman, penundaan, dan peningkatan biaya. Masalah ini dapat menghambat kinerja proyek secara keseluruhan dan mengurangi efisiensi serta keberhasilan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen komunikasi dalam konstruksi dan mengidentifikasi strategi komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan menerapkan pendekatan komunikasi yang terstruktur, diharapkan alur informasi menjadi lebih jelas dan masalah di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana manajemen komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti kejelasan informasi, frekuensi komunikasi, dan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kinerja proyek. Untuk kajian teoritik dalam penelitian ini mencakup teori-teori komunikasi, manajemen proyek, dan efektivitas organisasi. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar tim, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja proyek. Teori ini akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data dan mengembangkan rekomendasi praktis. Dalam konteks proyek konstruksi, komunikasi yang jelas dan tepat waktu sangat penting untuk membuat keputusan yang sangat cepat dan serta menjaga agar semua pihak tetap selaras dengan tujuan proyek. Misalnya, jika ada perubahan desain atau spesifikasi teknis, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada semua pihak yang terlibat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau konflik yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Untuk metode yang saya gunakan yaitu penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan metode descriptive analysis. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen proyek. Populasi penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi gedung PMI, termasuk manajer, proyek kontraktor, konsultan, dan pekerja. Sampel diambil secara purposif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari individu-individu yang memiliki peran kunci dalam proyek ini. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung di lokasi proyek untuk memahami dinamika komunikasi yang terjadi, wawancara mendalam dengan manajer proyek, kontraktor, konsultan, dan pekerja yang mendapatkan wawasan tentang praktik komunikasi yang diterapkan, serta analisis dokumen, serta seperti laporan kemajuan, metode rapat, dan korespondi untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah analisis meliputi pengemudian dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengidentifikasi tema utama. Nah, untuk hasil dan pembahasan, kejelasan informasi yang disampaikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, pada proyek gedung PMI, penggunaan diagram alur yang jelas dan rapat koordinasi mingguan membantu semua pihak memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Frekuensi komunikasi yang tinggi antara manajer proyek, kontraktor, konsultan terbukti meningkatkan responsivitas terhadap masalahnya yang muncul di lapangan. Contohnya, ketika terjadi keterlambatan pengiriman bahan bangunan atau keterlambatan pengiriman ton. Nah, sehingga tidak komunikasi yang cepat dan rutin antara tim logistik dan manajer proyek memungkinkan penyelesaian masalah dalam waktu singkat sehingga tidak mengganggu jadwal proyek secara keseluruhan. Temuan-temuan ini diperoleh melalui metode observasi langsung di lokasi proyek, wawancara mendalam dengan pihak terlibat, dan analisis dokumen proyek.
Data yang dikumpulkan analisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi yang efektif. Selanjutnya, interpretasi temuan menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi. Frekuensi komunikasi yang tinggi memungkinkan penyelesaian masalah secara cepat, sementara keterlibatan dalam pengambilan keputusan meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Hasil dari penelitian ini secara sejalan dengan teori-teori komunikasi dan manajemen proyek output yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek. Temuan ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja tim dan efisiensi proyek. Di sini ada gambar, terdapat tiga gambar di sini. Yang pertama ada gambar kurva S, bisa teman-teman gambar kurva S dari proyek PMI tersebut. Untuk kesimpulannya, manajemen komunikasi efektif dalam proyek gedung adalah kunci keberhasilan proyek. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan aliran informasi di antara pemangku kepentingan dengan strategi komunikasi yang terstruktur dan metode tersalur yang tepat. Semua pihak dapat mengakses informasi yang tepat, membantu koordinasi, mengambil keputusan yang cepat, dan penyelesaian masalah. Dalam proyek pembangunan PMI DKI Jakarta ini, pembangunan mingguan pada hari Selasa menjadi forum penting untuk membahas kemajuan, tantangan, dan rencana kerja. Pertemuan ini dihadiri oleh owner, kontraktor, subkontraktor, dan konsultan pengawas, berfungsi sebagai platform berbagi informasi dan umpan balik. Memahami dan melibatkan pemangku kepentingan secara efektif adalah kunci pengumpulan kebutuhan yang sukses. Identifikasi pemangku kepentingan, pemahaman kebutuhan mereka, dan strategi pelibatan yang efektif adalah langkah penting dalam manajemen komunikasi, implementasi strategi komunikasi yang konsisten, dan evaluasi secara berkala, memastikan terpenuhinya kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, dalam pengalaman magang di proyek PNI DKI Jakarta, komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk mendapatkan data dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Kemudian, pertemuan mingguan membantu memastikan pemahaman yang sama tentang status proyek dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.